Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi pada senyal karbon. Pada senyal karbon, ada beberapa reaksi yang akan kita pelajari, yaitu reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, dan reaksi redoks. Reaksi yang pertama yaitu reaksi substitusi, adalah reaksi pergantian gugus atau atom oleh gugus atau atom lain. Misalnya pada suatu alkana. Kalau kita lihat di situ contohnya adalah suatu etana direaksikan dengan gas klor. Kemudian di sini adalah cahaya atau sinar UV. Jika ada sinar UV atau cahaya, maka yang terjadi adalah reaksi pembentukan radikal bebas. Berarti kalau ini kita gambarkan, di sini C yang di sebelah kiri ini mempunyai 3H, yang di sebelah kanan juga punya 3H. Jadi C yang di kiri dan C yang di kanan adalah identik. Nah, di sini berarti H manapun bisa lepas karena C-nya identik. Ya, misalnya ini terbentuk radikal, ini juga sama. Di sini terbentuk radikal, ini Cl radikal, sehingga yang terbentuk adalah kalau kita tuliskan di sini CH3, misalnya yang diambil yang sebelah situ ya. Berarti ini CH, CH, ini radikal. Kemudian hanya dilepas dalam radikal. Ini juga sama Cl, ada 2 Cl. Nah, Cl yang satu ini akan menggantikan kedudukan H, dia akan menggantikan sebelah sini, sedangkan yang di sini akan bergabung dengan yang lain. Maka pada reaksi tersebut terjadi perpindahan, di sini H digantikan oleh Cl, H digantikan oleh Cl, sedangkan yang H radikal yang dilepas akan bertemu dengan Cl lain yang dilepaskan oleh radikal Cl yang lainnya, sehingga terbentuk HCl. Ini atau nama lainnya adalah kloroetana atau etil klorida. Ini adalah reaksi substitusi atau pergantian gugus H oleh Cl dengan bantuan sinar. Kita lihat pada contoh yang selanjutnya adalah ini suatu propana, C-nya 3, hanya 8. Kemudian direaksikan dengan gas klor dengan bantuan sinar UV. Tadi kalau dengan bantuan sinar berarti terbentuknya adalah radikal. Maka kalau kita gambarkan, ini CH3, C, ini H, kemudian adalah C, misalnya kita H2 gini ya. Nah, H pada C yang sebelah kanan ini simetris atau identik dengan H pada C yang sebelah kiri. Jadi ini identik. Jadi bisa H yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sedangkan H yang di tengah ini berbeda karena diikat oleh C sekunder. Nah, pada reaksi ini ada 2 kemungkinan yang terjadi. Ini Cl, ini Cl. Kemungkinannya ini putus menjadi radikal. Jadi Cl radikal. Ini bisa menjadi 2 kemungkinan. Bisa menjadi CH3, CH, ini radikalnya di sebelah sini. Kemudian ini adalah CH3. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa jadi menjadi CH3, CH2, CH2. Jadi di sini radikalnya. Ini yang terputus di sini. Atau yang tadi di sini. Ya, sehingga yang pertama menghasilkan radikal di tengah-tengah pada C sekunder, sedangkan yang kedua ini menghasilkan radikal pada C primer. Nah, pada radikal itu lebih stabil jika radikalnya pada C yang punya banyak tetangga C lain. Jadi pada C radikal pada C sekunder ini lebih stabil pada C primer, sehingga di sini ada 2 kemungkinan hasil reaksinya. Yang pertama, ini berarti yang terbentuk adalah CH3, CH, ini Cl, kemudian
CH3. Yang kedua adalah CH3, CH2, CH2, Cl. Nah, karena tadi radikal itu lebih stabil pada yang sekunder atau yang lebih banyak C punya tetangga, artinya di sini C punya tetangga lebih banyak, berarti C yang sebelah kanan, ini yang primer, ini yang sekunder, atau nih C yang punya banyak H hiperkonjugasi atau H yang diikator C tetangga, maka yang stabil itu yang menghasilkan produk mayor atau produk paling banyak. Ini produk mayor. Sedangkan yang produk minor itu yang radikalnya lebih tidak stabil. Berarti ini produk minor. Untuk menentukan produk mayor atau produk minor dari suatu reaksi substitusi, maka bisa kita lihat kedudukan pada atom radikalnya. Jika radikalnya itu terikat pada C tersier, ini akan lebih stabil dibanding pada C sekunder, C primer, atau pada metil. Itu untuk menentukan produknya. Jadi kalau misalnya ada H yang terikat pada ketiga atom C ini, maka yang lebih banyak menghasilkan produk mayor atau yang sebagai produk mayor adalah H yang diserang, yaitu H pada C tersier. Contoh reaksi substitusi yang kedua adalah reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester. Pada reaksi pembentukan ester ini dibentuk dari alkohol, direaksikan dengan suatu asam karboksilat dengan katalis asam. Ini akan menghasilkan ester dan melepas molekul air. Contohnya adalah di sini adalah alkoholnya yang kita pakai propanol, kemudian direaksikan dengan asam astat atau asam etanoat, sedangkan katalisnya adalah asam sulfat. Ini menurut mekanisme tertentu, tetapi kita tidak bahas mekanismenya. Ini kita sederhanakan. Pada reaksi esterifikasi terbentuk ester, di mana reaksinya adalah hasil dari reaksi tersebut akan menghasilkan yang sebagai gugus asam karboksilatnya ini adalah tetap etanoat, ya, COO. Nah, di sini yang menempel sebagai alkil adalah alkil yang berasal dari alkohol. Di sini alkoholnya adalah C3H7, berarti kita bisa tuliskan C3H7 plus H2O. Jadi alkil ini berasal dari alkil pada alkohol. Ya, jadi untuk membedakan ini alkil pada alkohol. Pada alkohol. Jadi kalau misalnya yang direaksikan adalah CH3, CH2OH atau etanol, maka di sini C2H5. Kalau di sini metanol, maka di sini CH3. Jadi sekali lagi alkil pada ester itu berasal dari alkil yang dari alkohol. Ini namanya menjadi propil etanoat atau propil asetat. Propil asetat, ya. Nah, misalnya yang direaksikan adalah CH3OH plus CH3COOH, maka H ini akan digantikan oleh CH3 ini. Ya, ini akan menggantikan hanya akan bergabung menjadi ini ya, CH3COOCH3 plus H2O. Nah, ini adalah metil etanoat atau metil asetat. Itu reaksi substitusi pada reaksi esterifikasi, yaitu pergantian pasangan atau gugus dari H menjadi alkil dari alkohol. Reaksi yang kedua adalah reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap.
Misalnya di situ ada suatu alkena yaitu etena direaksikan dengan asam klorida. Maka proses pemutusannya adalah rangkapnya, ini salah satu tangan. Kalau kita gambarkan lagi, CH2, ini misalnya bisa ke kiri atau ke kanan, misalnya kita misalkan ke kiri ya, karena di sini identik, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Misalnya kita buat ke kiri, maka tangannya ini adalah menjadi seperti ini. Yang bertambah elektronnya menjadi bermuatan negatif, yang ditinggalkan elektronnya berarti dia bermuatan positif. Sedangkan HCl ini menjadi H+ dan Cl-. Maka H plusnya akan masuk ke yang bermuatan negatif, sedangkan M-nya masuk pada C yang bermuatan positif. Sehingga hasilnya adalah CH3, ini CH3, kemudian ini adalah CH2Cl. Jadi tangannya rangkap menjadi tunggal. Ini namanya adalah kloroetana atau etil klorida. Itu jika C rangkapnya simetris. Artinya jumlah H yang diikat adalah sama banyak. Kita lihat pada contoh berikutnya. Nah, di sini pada reaksi adisi ini menganut hukum Markovnikov. Ini H dari asam akan masuk pada C ikatan rangkap yang mempunyai jumlah H-nya lebih banyak. Misalnya kalau kita lihat contohnya adalah ini CH3, CH, ini rangkap, ini CH2. Nah, di sini yang sebelah kiri jumlahnya 1. Yang sebelah kanan jumlahnya 2. Berarti ini H masuk ke yang jumlahnya lebih besar. Sedangkan Cl-nya balikannya. Jadi H akan masuk pada C rangkap yang jumlahnya lebih banyak. Maka hasilnya jadi CH3, CH, ini Cl, ini menjadi CH3 atau 2 kloro-propana. Nah, itu kalau rangkapnya mempunyai jumlah H yang berbeda. Kita lanjutkan kalau jumlahnya berbeda lagi. Misalnya pada contoh di sini adalah 3 metil 1 butena direaksikan dengan asam klorida. Maka pada proses ini cara ngeceknya adalah dengan kestabilan karbokation atau kestabilan muatan C+. Jika plus itu pada C tersier itu lebih stabil dibanding pada C sekunder, lebih stabil dibanding pada C primer atau pada metil. Misalnya pada gambar ya, ini tak gambarkan CH, ini rangkap, ini CH2, ini CH, CH3, ini CH3. Maka elektronnya bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini ya, kita ambil stabilan dulu. Plus itu lebih stabil dibanding yang tersier dibanding pada primer. Misalnya di sini tadi kalau elektronnya ke sini, berarti ini min, ini plus. Plus pada sekunder lebih stabil dibanding jika plusnya pada primer. Berarti kita ambil yang ini. Yang dua tidak usah kita ambil dulu. Kita ambil yang lebih stabil. Maka akan menghasilkan CH2 min. Kalau kita ambil yang pertama, kemudian di sini CH plus, kemudian di sini adalah CH, CH3, CH3. Oke ya. Nah, plus di sini pada posisi sekunder. Sedangkan yang sebelahnya ini C tersier.
maka akan terjadi yang namanya penataan ulang atau rearansemen. Sehingga H yang di sini, H, ini akan membawa tangannya, membawa pasangan elektronnya, ini ke arah sini. Sehingga menjadi CH2, ini masih min, kemudian menjadi CH, ini masuk H ya, ini menjadi C, CH3, CH3 plus, karena hanya sudah bergeser ke sebelahnya. Nah ini kalau kita lihat, kalau misalnya yang plusnya di primer, ini jelas kita abaikan dulu. Yang kita lihat adalah pada C sekunder dan C tersier. Nah di sini nanti Cl-nya masuk. Ini kalau kita lihat ini yang pertama yaitu CH3, ini minnya tetap ya, berarti H di sini. Kemudian CH, ini masuk Cl. Ini CH, CH3, CH3. Ini tadi plusnya pada posisi sekunder. Kemudian yang kedua, ini adalah CH3, kemudian di CH2, karena hanya pindah dari C yang tersier. Menjadi ini C, kita letakkan di sini Cl, karena di sini adalah C tersier. Nah, kalau kita lihat kestabilan karbokation atau karbon yang bermuatan positif, maka yang stabil adalah C yang tersier tadi. Maka yang tersier ini adalah produk mayor. Produk mayor. Sedangkan yang sebelah kiri adalah produk minor. Ya, jadi sebenarnya kita tidak menyalahi aturan hukum Markovnikov karena di sini hanya masuk pada C rangkap yang punya H lebih besar. Hanya saja nanti posisi karbokation mengalami rearansemen atau penataan ulang agar lebih stabil. Reaksi eliminasi atau reaksi pembentukan ikatan rangkap. Misalnya di situ contohnya adalah etil klorida atau kloroetana direaksikan dengan suatu basa. Sini akan terjadi reaksi ini lebih elektronegatif, maka elektronnya lebih tertarik ke Cl. Sehingga ini bermuatan plus. Supaya plusnya ini menjadi netral, maka pasang elektron bebas dari ikatannya ini akan masuk. Nah, ini menjadi H+. Ini menjadi Cl-. Maka nanti H ketemu Cl menjadi HCl. Sedangkan tangannya ini menjadi ikatan rangkap. Ini adalah prinsip dari reaksi eliminasi. Pada reaksi eliminasi, menganut aturan Zaitsev, yaitu suatu reaksi eliminasi, suatu alkil halida akan menghasilkan senyawa tidak jenuh atau ikatan rangkap yang mempunyai jumlah substituen paling banyak. Artinya dia mempunyai tetangga yang lebih banyak. Misalnya di sini ada contoh yaitu CH3, kemudian CH2, C, ini mengikat Cl, penting CH, ini CH3. Oke, misalnya dengan suatu basa. Maka di sini H yang diambil bisa H dari yang sebelah sini, ini misalnya masuk ke sini, atau H yang di sebelah sini. Oke ya, ini akan elektronnya akan ditarik oleh Cl, ini menjadi min, ini menjadi plus. Nah, untuk menetralkan bisa mengambil tangan dari sebelah kiri atau tangan di sebelah kanan. Untuk hukum Zaitsev, ini kalau misalnya kita buat kalimat mudahnya, jadi H yang diambil adalah H yang jumlah dari C yang jumlahannya lebih sedikit. Jadi misalnya C di sini yang plus punya tetangga, yang sebelah kiri hanya 2, yang sebelah kanan hanya 3. Maka yang diambil adalah H yang lebih sedikit, yaitu yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kita buat reaksinya menjadi dua kemungkinan ya, menjadi CH3, CH, ini rangkap, ini CH, CH3. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau hanya diambil yang sebelah kanan, berarti CH3, CH2, CH, rangkap, CH2. Nah, di sini rangkapnya itu di ujung.
sehingga tetangganya satu. Sedangkan yang di sini rangkapnya diapit oleh substituen yang lebih banyak atau di tengah-tengah atau punya tetangga lebih banyak, sehingga dia lebih stabil. Maka ini adalah produk mayor, ini sesuai hukum Markovnikov ya, sesuai hukum Seychet atau aturan Seychet. Yang ini berarti produk minor atau yang jumlahnya lebih sedikit. Ini pada reaksi eliminasi. Yang terakhir adalah reaksi redoks atau reaksi oksidasi dan reduksi. Kita lihat yang pertama yaitu reaksi oksidasi, di mana yang digunakan sebagai pengoksidator adalah KMNO4 atau K2CR2O7 dalam suasana asam. Nah, jika alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Aldehid jika dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan untuk alkohol sekunder jika dioksidasi akan menghasilkan keton. Yang terakhir yaitu alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Yang pertama adalah alkohol primer. Kita tulis dulu alkohol primer, misalnya CH3, CH2, ini OH. Maka ini kalau dioksidasi misalnya dengan KMNO4 pada suasana asam, maka akan menghasilkan aldehid yaitu CH3COH. Nah, aldehid ini jika dioksidasi lebih lanjut dengan KMNO4, maka akan menghasilkan asam karboksilat yaitu CH3COOH. Jadi kalau alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Selanjutnya adalah jika alkohol itu sekunder, misalnya CO, ini seperti ini ya, CH3, maka kalau dioksidasi misalnya dengan K2CR2O7 dalam suasana asam, maka hasilnya adalah suatu keton. Karena di situ menghasilkan propanon. Ini hasil oksidasi dari alkohol sekunder. Sedangkan kalau misalnya di sini alkohol tersier, misalnya CH3, ini CH3, ini OH, berarti ini ada alkohol tersier. Jika dioksidasi, bisa juga diputus seperti ini ya, maka dia tidak akan mengalami reaksi oksidasi atau tidak teroksidasi. Selanjutnya adalah reaksi reduksi, di mana reduktor yang digunakan bisa gas hidrogen dengan katalis nikel atau dengan logam natrium dengan katalis atau natrium dilatkan dalam suatu alkohol. Misalnya pada reduksi ini kebalikan dari oksidasi. Kalau misalnya oksidasi alkohol primer itu menjadi aldehid, aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Kebalikannya, kalau asam karboksilat misalnya kita ambil asam astat atau etanoat atau asam etanoat ya. Ini kalau direduksi, misalnya dengan Na dengan pelarut etanol, maka akan menghasilkan aldehid. Aldehid yaitu etanol. Kemudian kalau direduksi lebih lanjut, ini bisa juga tulis dengan red, artinya reduksi, maka akan menghasilkan alkohol primer. Jadi CH2OH. Jadi asam etanoat direduksi menjadi aldehid atau di sini adalah etanol. Etanol direduksi menjadi etanol. Selanjutnya satu keton, misalnya propanon. Kalau kita reduksi, misalnya dengan Na pada suasana sini pada alkohol akan menghasilkan alkohol sekunder, yaitu 2-propanol. Nah, seandainya kita reduksi suatu alkena, misalnya CH2, kita reduksi itu salah satunya pengertian adalah penambahan jumlah H, akan misalnya reduksi dengan gas hidrogen pada
katalisnya nikel atau platina ya, bisa nikel bisa platina, maka hasilnya menjadi CH3, CH3. Nah, ini adalah reduksi dari suatu alkena dengan gas hidrogen dan pada katalis nikel. Ini hampir sama, ini reduksi ini juga termasuk reaksi eliminasi, reaksi adisi yaitu pemutusan ikatan rangkap. Itu dia adalah contoh-contoh pembahasan kita mengenai reaksi padasnya karbon. Banyak yang kita batasi materinya agar tidak terlalu luas dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa kembali dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.